Ustadz, keluarga saya Islam. Suatu hari ketika saya masih kecil, ibu saya sakit lama sekali dan sering opnam. Nah, ada seorang tetangga yang beragama non ini disebutkan nama agamanya non Islam itu mengetahui kalau ibu saya sakit terus setiap hari. Beliau datang dan berdoa sampai akhirnya ibu saya sembuh. Tapi setelah kejadian itu, beliau minta izin ke ibu untuk mengajak saya ke gereja. Berarti gereja. Jadi ini ke gereja nih, apa-apa yang ngajak ini orang Kristen Islam ke gereja. Kalau hari Ahad atau hari Minggu di sini bunyi Minggu, tapi kita kan sudah sepakat hari Minggu itu menjadi hari Ahad. Jadi setiap hari Minggu saya pergi ke gereja, berlangsung beberapa lama. Tapi kemudian keluarga saya pindah ke Sidoarjo. Sejak pindah itu saya tidak pernah bekerja lagi. Meskipun tiap minggu saya ke gereja, tapi saya tetap melaksanakan sholat. Terkadang juga ngaji. Ketika bulan Ramadan saya juga berpuasa. Bagaimana status keagamaan saya? Ini panjang, Mas. Intinya begini. Memang itu gangguan, itu godaan, itu ujian. Orang sakit kemudian nggak sembuh-sembuh, didekati pendeta, didoain waras. Ada di sini, di Jamaah Al-Qadar dulu ada, agamanya Islam. Kemudian sakit lalu nggak sembuh-sembuh, didatangi pendeta, kemudian akhirnya sak keluarga masuk Kristen kabeh. Tapi sekarang sudah mati, sudah wafat. Sudah wafat. Jangan. Sudahlah, sakit apapun kalau sudah didekati non muslim berarti kan ujian, sasarannya ke iman. Mohon maaf ya, saya juga termasuk yang sangat tidak setuju kalau muslim sakit dibawa ke rumah sakit bukan Islam. Ini resiko sakit itu kan nek gak waras ya mati kan, dan nek mati nek di rumah sakit bukan Islam gimana, nasibnya dipertaruhkan loh. Toh kita sudah banyak ke rumah sakit Islam, sudah banyak rumah sakit NU, rumah sakit Muhammadiyah, banyak. Kenapa? Loh, kurang misalnya jawab, oh kurang mujarab, apa kurang? Ya, tidak mandi. Yang mujarab itu rumah sakit itu non Muslim itu, reketet. Saya juga pernah sakit dan saya tahu lah, saya belajar Tibbun Nabawi, kedokteran Nabi SAW juga. Ini solusi spiritual ini. Jangan, itu pertaruhan berat loh. Dan memang ujian, nek lorot di, memang saya juga kadang-kadang ya heran tapi heran dalam arti ngelenggono, heran tapi seleh. Ada orang sakit didoakan kiai gak mari, tidak akan doa pendeta mari. Kakak saya kepala KUA di Kalimantan Barat itu pernah ada orang sakit dibacakan apa saja tidak sembuh. Enek wong kleten gak tahu sholat tuh di getak mari. Dengan itu kan ya ujian tuh. Jadi sungguh sudahlah, kalau penyandang diuji sakit harus lulus. Jangan mempertaruhkan iman ini demi kesembuhan. Tidak ada. Semua yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa taala tuh. Kalau doa kepada Allah sing tembus akidah tauhid atau bukan tauhid? Berarti nek bukan tauhid, bukan kepada Allah. Doa memang, tapi doanya bukan kepada Allah SWT. Masa penyendiri itu sebagai Muslim didoakan gitu oleh mereka yang menyebut Tuhan yang lain selain Allah. Jangan. Sudahlah, wani mati ini. Tapi apa boleh buat kalau harus komparasinya harus mati? Iya tuh. Jadi daripada berobat kepada bukan Islam dan ternyata sembuh, sudahlah lorong dilakoni. Nyudo dosa, bukan nyudo dosa banyak berkurang. Maka Allah SWT kalau nguji umat Islam untuk mengampuni umat Islam itu disakitkan dulu. Nabi Muhammad itu sakitnya 81 hari. Nabi top manusia terbaik menjelang wafat 81 hari sakit. Penyakit loro
puluh juta. Saya kemarin sakit tuh hanya 8 hari kita waktu COVID itu Mas. 8 hari terasa lama sekali. Tapi ya saya sadar bahwa sakit ini negak mari yo mati kan, harus harus ke situ arahnya, sehingga kita menjogo betul jangan sampai ada intervensi selain orang-orang yang bertauhid. Wis pesan saya itu, ini pengalaman, untungnya dia ya bisa lolos. Bagaimana kualitas Islam saya terancam, kualitas Islamnya yang terancam, entahlah ayah ibunya moga-moga juga selamat. Ini yang diceritakan di dia setelah pindah akhirnya kembali, tapi ini sudah terganggu. Alhamdulillah masih bertahan dalam akidahnya, dalam agamanya, dan sembuh yang didoakan oleh siapapun, oleh pendeta. Tidak ada kesembuhan selain dari Allah. La syifa'a illa syifa'u, kan gitu kan di doa syifa tadi. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa ishfi anta syafi la syifa'a illa syifa'u. Tidak ada kesembuhan selain kesembuhan dari Allah. Siapapun yang berdoa, akidah kita mengatakan orang berdoa apapun, doa apapun, yang menyembuhkan hanyalah Allah. Pakai obat apapun, dengan dokter siapapun, yang menyembuhkan hanyalah Allah. Maka tidak usah mempertaruhkan akidah ini dengan kesembuhan yang disebabkan oleh intervensi agama lain. Pun ini panjang sebenarnya, tapi gitu prinsipnya. Ini adalah nasihat untuk kita semuanya. Ini pengalaman hidup dia, dan alhamdulillah tetap menjadi Islam karena dia pindah ke tempat lain. Apa yang harus saya lakukan sekarang ini, karena akhir-akhir ini menjadi beban pikiran saya? Ya sudahlah, lakukan ajaran Islam, sholat 5 waktu dengan tertib, kemudian ngaji Quran dan ngaji ikut-ikut pengajian. Jadi tentu banyak-banyak istighfar, mohon ampun kepada Allah. Pun ini selebihnya saya waktu sedikit, silakan kalau ada yang bertanya. Pak Habir, silakan.